Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik. Jadi kata ini dari Universitas Semesta memberikan pelajaran lah adik-adik mengenai wawasan Nusantara. Adik-adik sekalian buat dengerin sebentar aja ya. Ntar bakalan disampaikan ke kakak-kakak dari sini. Boleh perkenalan semuanya dari yang paling baik. Dulu dong ketua. Dulu ya. Nama aku Doni. Terus yang kedua itu Nama saya Chris, panggil aja Mas Chris. Nama aku Naya ya. Tebak nama aku siapa? Masih inget ya? Ada kebanyakan. Nama aku Heli. Halo, nama aku Ade Fitri. Kalian bisa juga panggil Kak Fitri juga nggak apa-apa. Karena kalau Ade tuh kayak adik kalian. Bilangnya Kak Fitri ya. ya. Kalau nama saya Delina, bisa panggil aja Del. Nama aku Daniel. Kalau Dia kayak gitu. Kalau nama aku Bagas. Halo Kak Bangga. Ya udah kenal semuanya ya kalian ya. Nah, sekarang buat penyampaian materi bisa disampaikan sama Kak Naya sama Kak Kris ya. Jadi ada sesi pertanyaan bakalan dapat hadiah. Jadi dengerin. Simak ya Simak. materi yang disampaikan. Jadi nanti kalian bisa jawab pertanyaan dari Kak Naya. Mau kan hadiahnya? Kita tema hari ini tuh mau membahas tentang wawasan Nusantara. Ada yang tahu nggak Nusantara itu apa? Ada lagi yang tahu Nusantara selain Indonesia? Kalian belajar PPKN kan sekolahan? Lagi belajar apa PPKN tentang apa? Apa? Yang lain dong jawab. Ayo, gampang nih, nggak susah-susah. Nusantara selain Indonesia apa? Apa lainnya? Indonesia itu apa? Nah, Nusantara itu bisa dibilang Indonesia bisa dibilang negara bisa. Nusantara itu berdasarkan dari bahasa Jawa atau bahasa Sanskerta. Artinya Nusa dan Antara. Nusa itu artinya pulau, kepulauan. Jadi Nusantara itu antar pulau. Karena Indonesia itu negara kepulauan, makanya Nusantara. Paham? Yang pertama ya. Nusantara itu awal mulanya disebutkan oleh Patih Gajah Mada. Ada yang tahu Patih Gajah Mada? Pernah dengar? Belum pernah dengar Patih Gajah Mada? Si Patih Gajah Mada ini bersumpah bakal mengumpulkan semua pulau-pulau untuk menjadikan satu negara. Makanya dia bersumpah bakal menyatukan Nusantara. Baru itu awal mula adanya Nusantara. Ya, Nusantara itu di Indonesia itu ada beberapa kerajaan. Banyak, ada kerajaan Islam pertama. Dia tahu nggak kerajaan Islam pertama? Ayo, Dek. Kerajaan dulu ada kerajaan Islam pertama di Indonesia, namanya kerajaan ayo dia tahu? Nggak tahu. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara itu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kalau zaman dulu kan kita belum ada Indonesia, namanya Nusantara awal mulanya. Makanya perbedaan bahasa dari zaman dulu sekarang beda-beda. Nusantara, terus Indonesia, terus negara. Karena kita bahasnya zaman dahulu, ya kita bahasnya Nusantara ya. Terus ada tambahan? Naik bahas Nusantara lagi ini untuk awal mulanya ya, sambil aku bacain ya.
pada masa lampau Nusantara itu dipimpin oleh berbagai kerajaan, jadi nggak ada presiden. Yang dipimpin itu adalah raja atau sultan. Terus seperti yang pertama kali berdiri adalah kerajaan Kutai pada abad ke-4. Pada zaman dahulu karena belum ada kerajaan, semua orang belum bersatu. Setelah ada kerajaan Kutai, kerajaan Islam pertama, barulah ada agama Islam di Indonesia. Pernah dengar Wali Songo? Nah, itu salah satu penyebar agama Islam di Indonesia. Terus Diingetin ya, nanti kita ada kuis. ini ada pertanyaan nih. Iya. Kerajaan Islam tadi, tahu nggak kerajaan Islam pertama kerajaan apa? Kutai. Kutai Kartan Negara. Terus ada juga kerajaan Kediri. Tahu kan Kediri? Pernah dengar Kediri? Nah, terus pernah dengar Kesultanan Sultan Hamengkubuwono? Pernah dengar? Pernah dengar Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Solo? Itu dipimpin bukan oleh presiden, tapi sultan. Sultan itu ibaratnya kayak pengganti presiden. Zaman dulu kan belum ada presiden, dipimpin oleh sultan. Makanya diistilahkan kepemimpinan oleh sultanan, ya, paham ya. Terus setelah zaman sultan datanglah Belanda, menjajah zaman dulu Belanda. Akhirnya raja-raja pada perang lah sama Belanda. Terus akhirnya kepemimpinannya itu berubah. Yang dulunya raja atau sultan, sekarang dipimpin era kolonialisme. Mau ditanyain soal Nusantara, kenapa kok Nusantara orangnya beda-beda? Ada Jawa, Sunda, gitu semuanya. Ayo, tahu nggak kenapa Jakarta orangnya Betawi, kalau Sunda, Jawa, gitu? Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Karena kita terdiri dari berbagai pulau, berbagai suku, adat dan budaya. Kayak agama, kita di Indonesia agama ada banyak kan? Gak cuma Islam aja kan? Sama Nusantara juga seperti itu. Banyak orang, banyak suku, banyak budaya, cuma satu pimpinannya. Yang dulunya raja, sekarang jadi presiden. Gitu. Nanti kalau ditanya, kok kamu orang Sunda, kok kamu orang Jawa, kok kamu orang Betawi? Karena keturunan dari kita seperti itu. Ya, paham ya? Nanti kalau ditanya-tanya sama temennya, kalian bisa tepat ke sana. Ya. Nah, kalau udah sesi materi udah selesai, Mas Kris minta maaf ya kalau ada salah-salah kata atau salah ucapan. Sekarang kita mari buka sesi tanya jawab. Ingat, siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Ingat-ingat tadi ada beberapa clue ya. Oke, ya. Untuk selanjutnya Kak Fitri ya. Kak Fitri, jangan Kak Ade ya. Siapa tadi namanya? Oke, Fitri silakan. Tadi kan Mas Kris sudah kasih materi ini tentang Nusantara. Jadi aku sama Kak Angel mau kasih kalian beberapa pertanyaan. Nanti yang bisa jawab kita kasih gift ya. Tapi caranya kalian angkat dulu tangannya, baru jawab ya. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Siapa yang bisa jawab kerajaan Islam pertama di Indonesia? Ayo. Yang mana dulu nih? Ayo, yang depan dulu nih. Yang depan dulu nih, dari cepat nih. Ya, enggak. Kakak mau kamu kasih pertanyaan dulu. Namanya siapa? Terus jawabannya apa? Panggilannya? Panggilannya? Nah, ini Muhammad Rasid Anwar. Oke, buat jawabannya tadi. Oke, Bener nggak ya? Jadi jawabannya adalah ada geser sebentar dikit. Nanti buat yang lain. Nah, udah lolos babak pertama. terbesar di Nusantara apa? Oke, Ya, siapa namanya?
Ardiansyah. Jawabannya apa, Ardiansyah? Wih. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke. Sesi berikutnya kita bagi-bagi hadiah dulu deh yang benar nih. Sebenarnya sekaligus dokumentasi ya. Oke, ayo.